Halo semuanya, perkenalkan, namaku Muhammad Alif Indra Fahmi, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di video kali ini, aku akan menjelaskan efek bahaya dari pornografi terhadap otak manusia. Sebelum itu, aku ingin bertanya sesuatu nih pada kalian. Apakah kalian sering sulit berkonsentrasi, sering merasa cemas, ataupun sering sulit mengambil suatu keputusan? Jangan-jangan kalian sudah terkena efek dari pornografi ini? Yap, memang betul. Semua itu merupakan beberapa gejala jika kita sering menonton atau melihat konten-konten pornografi. Sebenarnya masih banyak lagi dampak yang dapat ditimbulkan akibat pornografi ini. Dalam era globalisasi, kita dapat mengakses segala informasi tanpa batas melalui internet, khususnya konten-konten pornografi. Di negara kita sendiri, pada waktu lalu, memang sudah menerapkan suatu kebijakan dengan memblokir dan membatasi akses terhadap situs dan konten pornografi yang beredar. Tapi sekali lagi, kita hidup di zaman modern, di mana teknologi sangat berkembang pesat, dan orang-orang yang sudah kecanduan pornografi akan mencari cara agar konten-konten tersebut dapat diakses kembali melalui berbagai metode yang ada. Kita tidak boleh menyalahkan berbagai perkembangan teknologi yang ada, tetapi yang harus kita lakukan adalah menciptakan kesadaran pada masing-masing individu agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Pornografi merupakan hal yang sangat berbahaya bagi otak kita. Pornografi ini biasa disebut dengan narkolepsi atau narkoba lewat mata. Mengapa disebut demikian? Karena pornografi sendiri dapat menyebabkan efek adiksi atau ketagihan bagi penikmatnya. Nah, bagian otak mana sih yang diserang oleh pornografi? Bagian otak ini disebut dengan PFC. Apa itu PFC? PFC adalah prefrontal cortex yang merupakan bagian otak dari manusia yang terletak di bagian depan atau di belakang dahi kita, yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi, sikap kritis seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan, logika, dan pemahaman. Maka dari itu, jika terjadi kerusakan pada PFC, akan timbul gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Lalu, apakah PFC ini dapat diperbaiki? Menurut penelitian yang ada, masih belum ditemukan secara pasti apakah PFC ini dapat diperbaiki atau tidak. Nah, maka dari itu, bagi kalian yang sudah terlanjur kecanduan akan pornografi, yuk stop dan lakukan hal-hal berikut ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang pertama adalah niat. Kalian harus berniat secara sungguh-sungguh dan berjanji pada diri kalian masing-masing bahwa tidak akan menonton lagi konten-konten pornografi. Dan ingat, bertobatlah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah perbanyak olahraga. Dengan memperbanyak olahraga, kita akan lupa dan terjauhkan dari pikiran-pikiran yang menjurus ke dalam hal pornografi. Yang ketiga, jangan suka menyendiri. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang memerlukan peran orang banyak, seperti bincang-bincang dengan keluarga, berdiskusi dengan teman, maupun mengikuti kegiatan sosial lainnya. Dengan begitu, kita akan tersibukkan dan tidak akan terpikirkan lagi hal terkait dengan pornografi. Yang terakhir, hindarilah semua hal yang berbau akan pornografi, seperti situs porno, majalah dewasa, ataupun dengan menghapus berbagai aplikasi yang berhubungan dengan pornografi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.